Oke, saya ulang. Jadi resiko dalam investasi. Jadi setiap keputusan investasi ini selalu menyangkut dua hal ya. Ada resiko, ada return ya. Terus yang kedua, resiko mempunyai hubungan positif dan linier dengan return yang diharapkan dari suatu investasi ya. Sehingga semakin besar return yang diharapkan, semakin pula resiko yang harus ditanggung ya. Jadi tadi high risk, high return ya, medium risk, medium return ya, dan paling rendah itu low risk, low return ya, seperti itu. Terus menurut Tandelin ya, yang tadi 2021, dalam analisa tradisional, risiko total dari beberapa aset keuangan bersumber dari ya, ada namanya interest rate risk ya. Yang kedua ada market risk, ada inflation risk, ada business risk ya, ada financial risk, terus ada liquidity risk ya, terus ada exchange rate risk, dan yang berikutnya adalah country risk ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah, harusnya ini dari awal ya, sebelum kita bicara tentang investasi secara umum, kita juga harus paham dulu tentang harta dalam perspektif ekonomi Islam ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Islam ini merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif ya. Artinya mengatur semua aspek sendi-sendi kehidupan ya, baik itu ekonomi ya, politik, sosial ya, maupun kehidupan yang bersifat spiritual ya. Semuanya itu diatur ya. Jadi Islam itu agama yang sempurna ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara ekonomi Islam ini sesungguhnya secara inherent ya, merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam haruslah dipeluk secara kafah ya, dan komprehensif. Kafah itu kan secara menyeluruh ya, dan komprehensif oleh umatnya. Saya ulangi lagi, jadi Islam haruslah dipeluk secara kafah dan komprehensif oleh umatnya ya, termasuk tadi dalam menjalankan kehidupan ekonominya ya, bagaimana dia cara bertransaksi dan sebagainya. Soalnya sangat tidak masuk akal ada seseorang yang dia taat agama ya, dia selalu sholat 5 waktu ya, tapi dalam kesempatan lain dia melakukan transaksi yang menyimpang dari ajaran agama Islam ya, seperti itu. Selanjutnya adalah harta dan mekanisme pengelolaan ya. Ini ada dalam buku ini ya, saya bacakan bahwa dalam istilah ilmu fikih dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah bahwa harta itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia ya, dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Tabiat kita manusia menggandrungi ya, menyenangi ya, yang namanya harta untuk digunakan saat dibutuhkan. Namun harta tersebut tidak akan bernilai kecuali bila dibolehkan menggunakannya secara syariat ya. Jadi mereka membedakan antara materi dan nilai. Materi hanya bisa terwujud hanya ketika seluruh manusia atau sebagian di antara mereka menggunakannya sebagai materi ya. Tetapi nilai hanya berlaku bila dibolehkan oleh ajaran Islam ya, seperti itu. Jadi sekarang kalian boleh baca di sini terkait dengan harta dan mekanisme pengelolaannya, ada di sini semuanya. Ini ada harta dibagi menjadi 2 bagian secara syariat ya. Terus ada harta pribadi, harta milik Allah. Silakan kalian buka di sini ya. Oke. Selanjutnya adalah investasi dalam perspektif syariah ya. Ini ada dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Terus ada dalam Quran surat Luqman ayat 34 ya. Terus ada juga Quran surat An-Nisa ayat 9. Terus ada surat Al-Muzammil ayat 20 ya. Dan yang keenam ada Quran surat An-Nisa ayat 29 ya. Ini ada juga hadis ya, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar
terkait tentang 5 kunci-kunci gaib yang tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah, ya. Ini merupakan dalil nakli, ya, dari investasi dalam perspektif syariah, seperti itu. Terus ada norma-norma dalam berinvestasi, ya. Jadi menurut prinsip dasar transaksi ekonomi syariah, ya, bahwa transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat atau menghindari setiap transaksi yang zolim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil, ya. Uang sebagai alat pertukaran, bukan sebagai komoditas, ya. Jadi bukan perdagangan uang, ya. Tapi uang itu memang menurut Islam itu sebagai alat tukar. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan, ya. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko, ya. Nah, dalam Islam setiap transaksi yang diharapkan harus bersedia menanggung risiko, ya. Jadi bukan hanya bagi hasil, tapi bagi risiko pun harus siap menerima, ya. Ada rambu-rambu, ya, rambu-rambu dalam berinvestasi menurut Islam, menurut syariah, ya. Terbebas dari unsur riba, gharar, judi, maisir, ya, haram, subhat, ya. Nanti kalian bisa belajar lah intinya. Intinya manajemen yang diterapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif, ya, dan menghormati serta menjaga kelestariannya lingkungan hidup, ya. Nah, Islam sebagai aturan hidup yang mengatur seluruh sisi kehidupan manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam berinvestasi pun Allah dan Rasulnya memberikan petunjuk dalil, ya, dan rambu-rambu pokok yang seyogianya diikuti oleh setiap muslim yang beriman, ya. Tadi ada 7, ya, 6 dari Al-Qur'an, 1 dari hadis, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Selanjutnya nanti kita lanjutkan pekan depan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.